Mbak Titi, kan poin yang disampaikan oleh Arif Hidayat adalah menyebutkan 3 kali punya pengalaman untuk menangani perkara sengketa pemilu begitu ya. Dan seolah membandingkan dengan Bawaslu yang sebelum-sebelumnya. Apakah iya bahwa Mhm. Bawaslu yang sekarang benar-benar yang pasif gitu dibandingkan dengan yang dulu tidak pernah ada yang sepasif seperti sekarang ini? Saya mau pakai ilustrasi, jumlah, laporan dan temuan yang, ada di Bawaslu. Jadi Bawaslu itu bisa melakukan penanganan pelanggaran dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah menerima laporan, laporan ini intinya berasal dari pihak di luar Bawaslu. Bisa pemantau pemilu, bisa warga negara Indonesia yang punya hak pilih, ataupun peserta pemilu. Lalu yang kedua bisa berbasis temuan. Nah, temuan itu apa? Temuan itu adalah hal yang didapat, pelanggaran yang didapat oleh pengawas pemilu ketika dia melakukan kerja-kerja pengawasan yang kemudian diikuti dengan penyelidikan atau investigasi. Nah, di dalam pemilu 2024, laporan itu lebih banyak daripada temuan. Dan ini baru pertama kali selama keberadaan pengawas pemilu. Bahkan bila dibandingkan dengan masa ketika Pak Frits menjadi anggota Bawaslu pada pemilu 2019. Ini bisa dimaknai sebagai memang ada penurunan kinerja kalau kita pakai indikator penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu yang lebih banyak bersumber dari laporan dibandingkan kemudian temuan yang didapat oleh Bawaslu. Dan kalau kita lihat atau kemudian perhatikan jawaban Bawaslu atas permohonan yang disampaikan oleh paslon nomor 1 ataupun nomor 3, itu kan ada beberapa yang seolah-olah tidak mampu menjawab secara keseluruhan, termasuk ketika Profesor Eni Nurbaningsih mengkonfirmasi adanya siaran pers. Saya juga punya siaran pers itu, dianggap bahwa Bawaslu tidak menjelaskan misalnya itu apakah sekedar data yang dikumpulkan atau Bawaslu sudah melakukan tindak lanjut sebagai konsekuensi fungsi penanganan pelanggaran yang melekat pada Bawaslu. Jadi memang kalau kita lihat dinamika persidangan ya agak berbeda dibandingkan persidangan 2014 dan juga 2019 terkait dengan keaktifan di dalam merespon bagaimana Bawaslu di dalam menanggapi hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Apakah ini karena Bawaslu menunggu di mana pada hari besok ya Bawaslu akan punya kesempatan misalnya untuk menghadirkan kalau ada saksi dan ahli, tapi kan Bawaslu juga sudah mengatakan mereka tidak akan menghadirkan saksi dan ahli. Jadi kesempatan mereka ya adalah mengkonfirmasi atau kemudian mengelaborasi saksi dan ahli yang dihadirkan oleh para pihak terkait dengan apa yang menjadi tupoksi dari Bawaslu, Mbak Vera. Jadi ketika Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.